Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan video bagian ke-1, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita pada video bagian yang kedua. Selamat menyaksikan dan semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Inilah video pola-pola hereditas bagian kedua. Selamat menyaksikan. Putih. Gagal berpisah. Pada pembelahan sel secara meiosis, selama pembentukan gamet-gamet, sepasang kromosom yang homolog akan memisah, masing-masing akan pergi ke kutub sel. Tetapi peristiwa tersebut kadang-kadang tidak berlangsung. Kromosom homolog tidak memisah, akan tetapi tetap bersama. Hal tersebut akan menyebabkan salah satu sel gamet yang terbentuk akan mendapatkan kedua kromosom homolog, sedangkan sel gamet yang lain tidak mendapatkan sama sekali. Peristiwa tidak memisahnya kromosom homolog selama pembelahan sel disebut gagal berpisah atau non-disjunction. Penelitian tentang peristiwa ini dilakukan oleh Calvin Blackman terhadap lalat Drosophila melanogaster. Pada penyilangan lalat buah bermata putih dengan lalat jantan bermata merah, pada beberapa percobaan dihasilkan seperti yang diharapkan, yaitu keturunan jenis betina bermata merah dan jantan bermata putih. Tetapi pada beberapa percobaan yang lain ternyata hasilnya jenis betina bermata putih yang ternyata terjadi karena peristiwa gagal berpisah. Berikut ini adalah pembentukan gamet secara normal, tidak terjadi gagal berpisah. Bandingkan dengan diagram pembentukan gamet yang berikut ini, yang terjadi karena gagal berpisah. Diagram persilangan gagal berpisah disilangkan antara lalat Drosophila melanogaster jantan bermata merah dengan genotip X besar M besar Y dan lalat betina bermata putih X M kecil X M kecil. Gamet yang terbentuk adalah X M besar Y dan XM besar XM besar yang gagal berpisah. Perhatikan diagram papan catur di bawah ini. Keturunan yang terbentuk adalah betina bermata merah dengan XM besar XM kecil XM kecil. Jantan bermata merah dengan genotip XM besar 0. Betina bermata putih dengan genotip XM kecil Y. Jantan letal 0Y, mati. individu pada kotak 1 adalah betina super triple X XXX bermata merah. Kemudian pada kotak 2 adalah jantan dengan genotip X0 bersifat steril. Jika ini pada manusia, X0 biasanya wanita steril. Kemudian pada kotak ketiga, XXY ini adalah betina fertil. Kromosom Y di sini tidak berpengaruh. Sedangkan pada kotak keempat, 0Y ini adalah lalat jantan, akan tetapi tidak dikenal karena selalu letal atau mati. Gen letal. Gen letal adalah gen yang dalam keadaan homozigot menyebabkan kematian individu. Adanya gen letal pada suatu individu menyebabkan perbandingan fenotip dalam keturunan penyeimbang dari hukum Mendel. A. Gen letal dominan.
Gen letal dominan adalah gen dominan yang apabila dalam keadaan homozigot akan menyebabkan kematian. Contohnya adalah pada persilangan ayam creeper. Pada ayam ras dikenal dengan adanya macam gen C besar dan C kecil. C besar untuk gen ayam creeper bertubuh normal kaki pendek dan C kecil untuk gen ayam normal. Jika disilangkan dua ayam creeper heterozigot, C besar C kecil akan dihasilkan perbandingan creeper banding normal sama dengan 2:1. Perhatikan diagram di bawah ini. Dua ayam creeper, C besar C kecil, C besar C kecil. Gametnya adalah C besar C kecil, C besar C kecil. Maka F1 yang dihasilkan adalah C besar letal, C besar C kecil creeper, C kecil normal. Individu bergenotip C besar selalu letal, sehingga perbandingan akhir adalah C besar C kecil dibanding C kecil sama dengan 2:1. P. Gen letal resesif. Gen letal resesif adalah gen resesif yang bila dalam keadaan homozigot resesif akan menyebabkan kematian pada individu. Contohnya adalah pada tanaman jagung atau zea mais. Pada jagung dikenal gen-gen G besar, gen yang menyebabkan pembentukan klorofil, dan G kecil, gen yang menyebabkan tidak terbentuknya klorofil. Bila dalam keadaan homozigot resesif akan menyebabkan daun berkecambah tidak berklorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis, dan kecambah akan mati dalam beberapa hari. Jika disilangkan jagung berklorofil hijau, G besar G kecil dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan yang seluruhnya hijau. Perhatikan diagram berikut ini. G besar G kecil, G besar G kecil, gamet yang terbentuk G besar, G kecil, G besar, G kecil. Keturunan yang terbentuk adalah G besar hijau, G besar G kecil hijau, G kecil mati, sehingga dihasilkan 3 fenotip tumbuhan hijau dan 1 letal. Alela ganda disebut dengan multiple allelomorphy, yaitu sebuah gen yang memiliki lebih dari sebuah alela atau dalam satu lokus terdapat lebih dari satu pasang alela. Contohnya adalah warna bulu pada kelinci. Alela ganda pada bulu kelinci ada 4. Ada 4 alel yang sama-sama mempengaruhi warna bulu kelinci yang terletak pada lokus yang sama, di mana warna bulu kelinci dengan gen W besar mempunyai beberapa alel yang berturut-turut dominan. W besar lebih dominan dibandingkan dengan W kecil K, W kecil K lebih dominan dibandingkan dengan W kecil H, dan W kecil H lebih dominan dibandingkan dengan W kecil. Gen W besar berfenotip kelabu. Gen WK berfenotip kelabu muda atau cincila. Gen W kecil H berfenotip Himalaya, yaitu berwarna putih dengan ujung hidung dan telinga, serta ekor dan kaki berwarna kelabu gelap. Gen W kecil berfenotip albino atau tidak berpigmen. Sehingga di sini fenotip kelabu itu dapat bergenotip W besar, W besar, W besar, W kecil K, W besar, W kecil H, W besar, W kecil. Kelinci dengan fenotip cincila dapat bergenotip W kecil K, W kecil K, W kecil K, W kecil H, W kecil K, W.
Kelinci berfenotip Himalaya dapat bergenotif W kecil H, W kecil H, dan W kecil H, W kecil. Sedangkan kelinci albino bergenotif W kecil, W kecil. Kelabu dominan terhadap ketiga warna yang lain, yaitu cincila, Himalaya, dan albino. Cincila dominan terhadap Himalaya dan albino. Himalaya dominan terhadap albino, sedangkan albino adalah gen yang resesif. Contoh soal. Disilangkan kelinci cincila heterozigot dengan kelinci Himalaya heterozigot. Bagaimanakah kemungkinan keturunannya? Cincila heterozigot yang kita pilih di sini adalah W besar K, W kecil. Dan kelinci Himalaya yang dipilih di sini adalah W kecil H, W. Gamet yang terbentuk adalah W besar K, W besar H, W kecil. Keturunan yang terbentuk di sini adalah cincila, Himalaya, albino. Sehingga perbandingan antara cincila, Himalaya, dan albino sama dengan 2:1:1. Penentuan jenis kelamin. Cara menentukan jenis kelamin pada berbagai makhluk hidup tidaklah sama. Perhatikan pada gambar. Tipe XY. Cara penentuan jenis kelamin tipe XY misalnya pada lalat, manusia, hewan menyusui, dan tumbuhan berumah dua, di mana individu homosigotik XX adalah betina dan heterosigotik XY adalah jantan. 2. Tipe X0. Pada beberapa serangga dari ordo Orthoptera seperti belalang, tidak terdapat kromosom Y. Jadi, belalang jantan hanya memiliki sebuah kromosom X saja, maka X0 adalah jantan, sedangkan betinanya tetap XX. Ini karena pada serangga dikenal adanya sistem reproduksi secara partenogenesis, yaitu telur yang tidak dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru. Tipe ZW. Tipe ini kebalikan dari tipe XY, di mana individu yang homosigotik adalah betina, sedangkan yang heterosigotik adalah jantan. Pada burung, kupu-kupu, dan ikan, justru yang betina adalah yang heterosigotik, sedangkan jantan adalah homosigotik. Yang membedakannya adalah diberi simbol dengan Z dan W, di mana untuk jantan adalah ZZ, sedangkan betina ZW. Tipe Z0. Ini berlaku pada unggas seperti ayam, itik, dan sebagainya. Individu betina bergenotif Z0, sedangkan individu jantan bergenotif ZZ. Demikianlah anak-anak tentang penentuan jenis kelamin pada berbagai makhluk hidup. Demikian tadi anak-anak pola-pola hereditas. Video pertama dan video kedua telah selesai. Setelah berakhirnya materi pola-pola hereditas, maka berakhir pula semua materi semester 1 kelas 12. Ibu harap kalian mempersiapkan diri baik-baik untuk penilaian akhir semester. Jangan lupa sering berlatih mengerjakan soal-soal hereditas. Selamat belajar. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.